begitu khatib lagi khutbah, ada orang masuk. Nah, orang ni masuk, khatib lagi baca khutbah. Orang itu salat 2 rakaat. Garang betul khatib tu, lagi-lagi baca mimbar tu ditegungnya. Sedangkan Nabi, dia masuk duduk ditegur, Nabi suruh salat. Ini orang masuk salat, dia pula negur. Orang tu lagi sadar lah dengan sedang khutbah tu, habis dikritiknya orang salat tu. Mungkin dengar lah gali dia kan tengah salat tu, dengan aku ni aku disinggungnya ni. Apa isi khutbahnya tu? Langsung pindah ke situ. Tolong jemaah sekalian perhatikan, kalau khatib sedang baca khutbah jangan ada salat sunnah apapun, kata dia. Orang tu, waduh, marah ni, ya kan? Marah. Saya bilang, apa khatib ni marah-marah tanpa ilmu? Itu kan namanya marah tanpa ilmu. Nabi saja orang masuk ke masjid duduk, disuruh berdiri salat rakaat. Ini orang dah betul dah masuk salat, dia pula suruh berhenti. Jadi marah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Pembahasan salat sunnah berikutnya, wa yusannu rak'ata tahiyatin. Disunnahkan 2 rakaat salat tahiyah. Tahiyah ini artinya tahiyatul masjid. Tahiyat itu artinya penghormatan, ya, penghormatan, pengagungan. Dikatakan raka'atan li tahiyah lil masjid at-ta'zimuhu, ya, ini mengagungkan. Jadi masuk masjid ini kita mengagungkan. Apa yang diagungkan di sini? Ini mau dibahas lagi, jangan salah paham. Arti tahiyat ini secara tasari'at, ma yahsulu bihi ta'zim, apa yang didapatkan dengannya berupa pengagungan. Maksudnya, ya, fi'lan kana au qawlan, baik dengan perbuatan ataupun ucapan. Wal muradu ta'zimu rabbul masjid, yang dimaksud sebenarnya kata ulama mengagungkan Tuhannya masjid. Ya, Tuhannya. Jadi masuk masjid salat 2 rakaat. Apakah salat untuk masjid? Bukan. Yang kita salat ni untuk Allah, Tuhannya masjid. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan masjidnya, maksudnya Tuhan yang mempunyai rumah tersebut. Macam orang pergi di Mekah itulah, begitu mandang Kaabah, apakah itu yang kita agungkan Kaabah tu? Bukan. Begitu mandang Kaabah, ingat siapa? Allahnya itu, ya, Allahnya yang mempunyai Ka'bah atau Rabbul Ka'bah, Rabbnya, Tuhannya Ka'bah. Nah, ini satu faedah ini, ya, ada satu faedah dibahas sama ulama. Qala al-Asnawi, Imam Asnawi berkata, Syekh Asnawi salah satu ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, at-tahiyatu arba'un, tahiyat itu
pengagungan penghormatan itu ada 4. Yang pertama, tahiyatul masjid bis salah. Pengagungan atau penghormatan masjid itu dilakukan dengan salat. Maka orang masuk masjid, salat 2 rakaat. Itu hak masjid ditunaikan. Yang kedua, wal baitu bit tawaf. Apabila orang masuk Masjidil Haram memandang ke Baitullah, maka penghormatannya dengan tawaf. Jadi orang masuk Masjidil Haram itu yang terbaik tawaf, bukan tahiyatul masjid. Makanya kita dari sini ini alhamdulillah begitu sampai di Mekah langsung miqat kan, melaksanakan apa? Ihram untuk umrah, langsung pakai ihram gitu. Nah, begitu sampai Masjidil Haram langsung tawaf. Nah, kemudian wal haram bil ihram, masuk tanah haram dengan ihram. Pakai ihram adalah mikat tu. Karena tanah haram itu ada batasannya. Sebelum itu namanya tanah halal. Orang ngambil mikat tu tanah halal. Kalau dari Madinah di Zulhulaifah atau sekarang lebih dikenal dengan Bi'rul Ali. Bi'rul Ali. Kita nyebutnya Bir Ali. Bi'rul Ali itu sumurnya Ali. Karena Ali pernah buat sumur di situ. Waktu mikat di sana. Karena jamaah bersama Nabi SAW, nah mereka dari Madinah ngambil mikatnya di Zulhulaifah. Di situ ada sumur yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib, dinamakan Bi'rul Ali. Nah, jangan ngambil mikat di kubur raya tu kan, ada gak Bir Ali sana tu? Masjid Bupati tu. Nah, jangan ambil ihram di sana, tak boleh. Bir Ali yang di Zulhulaifah. Ya. Kalau orang Mekah, tanah halalnya di mana? Ada batas, ada 3 tempat. Ya, dari arah mana datang tu? Kalau orang pakai kapal masuk ke Jeddah itu, masuk Mekah, ngambilnya di Yulamlam. Kalau orang Mekah itu ngambil yang paling dekat di mana? Masjid Aisyah ni? Tan'im. Itu Masjid Aisyah itu Tan'im. Karena Aisyah pernah haid. Ya, pernah haid, dibatalkannya lah. Nah, lalu dimulai lagi mengambil mikat di Tan'im. Nah, itu orang Mekah dekat. Hudaybiyah juga. Kemudian Ji'rana. Nah, itu ada tempat-tempat di luar kota Mekah namanya tanah halal. Begitu masuk tanah haram. Kenapa haram? Orang kafir tak boleh masuk. Itu tanah haram. Nah. Apa lagi tadi itu? Wal mina biramyi. Masuk ke Mina, tahiyatnya apa? Penghormatannya melempar jumrah. Kemudian lagi mana tadi itu? Wa tahiyatul Arafah bil wuquf. Penghormatan di Arafah wukuf. Terakhir, wa tahiyatul liqa'il muslim bis salam. Penghormatan ketemu sesama muslim mengucapkan salam. Jadi siapa ketemu orang Islam, sesama Islam, maka penghormatannya salam. Kenal tak kenal, beri salam. Yang penting kita tahu dia muslim. Ya, dia muslim. Jangan beri salam kepada non muslim. Ya, tidak ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Kalaupun dia beri salam, jawab waalaikum, selesai. Ya, selesai sudah. Jadi kita jangan ikut ulama-ulama, ustaz-ustaz yang di luar kesepakatan. Kadang mereka tu tasahul, mempermudah agama. Semuanya sama kata dia. Masuk gereja tak apa-apa. Bahkan masuk gereja beri salam lagi. Dah jangan ikutlah tu dah. Ya, kita tak dianjurkan. Bukan kita memusuhi, tak, tapi betul-betul kita diatur dalam agama. Lakum dinukum, masing-masing dengan agamanya beribadahlah. Kita tidak ganggu.
Cuma jangan ikut campur dalam masalah ibadah. Jadi kalau ketemu orang Arab, kita tak beri salam, dia tanya, aina tahiyyukum, mana penghormatan kau? Ketemu tak beri salam. Jadi yang datang tu yang beri salam. Ada orang lagi duduk, yang datang tu beri salam. Nah, begitu langsung duduk, tanyanya, penghormatan kau mana? Nah, jadi penghormatan kita dengan salam. Nah, yusannu rak'ata tahiyatin li dakhilil masjid. Disunnahkan salat tahiyatul masjid ini kerana masuk masjid. Nah, jadi siapa yang masuk masjid, maka disunnahkanlah salat tahiyatul masjid selain Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tawaf, langsung tawaf, itu yang paling afdal. Wa in takarrara dukhuluhu, sekalipun berulang-ulang dia masuk. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, dia masuk ini dalam waktu yang dekat, 2 kali masuk. Pertama dia masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Kemudian lagi salat berjamaah. Habis salat berjamaah selesai, kepingin salat ba'diyah. Wuduk sudah batal, keluarlah dia. Kemudian berwuduk, masuk ke masjid, sunnah lagi tahiyatul masjid walaupun jaraknya dekat. Nah, yang penting kita keluar, masuk, sunnah tahiyatul masjid. Orang iktikaf, batal wuduknya, pergi ke belakang, buang hajat, wuduk lagi, masuk ke masjid, tahiyatul masjid lagi. Itu dikatakan sekalipun berulang-ulang. Awalam yuridil julus, atau dia masuk tidak ada keinginan untuk duduk, masih ada kesunahan. Masuk ke masjid ketemu kawan, tak ada kepingin mau duduk, cuma ngomong, rencana mau keluar lagi, ya kan? Rencana mau keluar, tak jadi keluar. Bagaimana ni? Dah di masjid je lah. Kalau begitu sunat tahiyatul selama belum duduk. Khilafan li Syekh Nasr, berbeda dengan pendapat Syekh Nasr, wa tabahu Syekh Zakaria, dan diikuti oleh Syekh Zakaria. Syekh Zakaria ni saya sudah ziarah kemarin, dan tak jauh dari makam Imam Syafi'i, makam dia. Satu masjid tu. Masjid, dalamnya makam Syafi'i, kemudian di samping masjid itu ada makam ulama. Siapa tu? Syekh Zakaria. Inilah dia. Zakaria Al-Ansari. Beliau ini dalam mazhab Syafi'i disebut Syekhul Islam. Syekhul Islam. Fi Syarhil Minhaj, di dalam kitab Syarah Al-Minhaj wa Tahrir, demikian juga dalam kitab At-Tahrir. Apa pendapat beliau? Biqaulihi in aradal julus, orang itu masuk ke masjid disunnahkan tahiyatul masjid kalau mau duduk. Kalau tak mau duduk, tidak ada kesunahan tahiyatul masjid. Macam tadi itu kan, masuk ke masjid, dia tak mau duduk, tak ada niat duduk, kemudian ngomong, lama pula ngomong berdiri itu di masjid, akhirnya tak jadi keluar, duduk, tak ada kesunahan lagi. Kenapa? Tadi waktu masuk tak ada niat duduk. Kenapa pendapat ini diperkuat? Karena dia punya dasar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya lil khabari syaikhain, berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, fala yajlis, jangan dia duduk. Apabila masuk masjid mau duduk, jangan duduk dulu, kata Nabi, hatta yusalliya rak'atain, sampai dia salat 2 rakaat. Berarti jelas di sini hadis Nabi, jangan dia duduk kalau kepengen duduk, kecuali penghormatan masjid 2 rakaat. Itu hadis inilah yang dipakai oleh Syekh Nasr, Syekh Zakaria, dan diikuti yang lainnya. Kerana ada penjelasan kalimat fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Inilah pendapat Syekh Nasir, dianggap kuat oleh para ulama. Kira-kira gimana jemaah? Pendapat yang pertama tadi, masuk masjid tak niat duduk, tak ada kesunahan. Kecuali masuk masjid mau duduk, salat 2 rakaat.
Nanti ada dasar ya, ada dasar. Wa tafutu tahiyatu bil julusi tawil. Luputnya tahiyatul masjid ini kerana duduk lama. Masuk ke masjid duduk lama pula, pun tak ada lagi dah kesunahan tahiyatul masjid. Kalau sebentar gimana? Nah, kalau sebentar duduk kerana mau minum, kan ada orang masuk masjid minum, aus leher ni, masuk ke masjid, ya, kemudian ada air, duduk dia ambil air. Kalau di Masjid Nabawi itu kan biasa orang ambil air Zam-Zam, aus leher, masuklah. Nanti dulu aus leher ni, dia pun duduklah, duduk ambil air minum. Atau duduk kerana lupa, dia pun duduk, lupa aku ni tahiyatul masjid ni. Yang duduk sebentar macam ini boleh, tapi kok duduknya lama tak ada lagi kesunahan walaupun lupa. Berapa kadar lama tu? Berapa kadar lama? Kata ulama, bimiqdari rak'atain, yakni kadarnya orang salat 2 rakaat. Kalau orang salat 2 rakaat berapa lama? 2 menit? Ada 2 menit? Boleh lah ya. Anggaplah 2 menit. Duduk dia, udah duduk 2 menit pula. Lebih lagi 3 menit umpamanya. Ini dianggap lama dah. Ya, duduk lama dah tu dah. Berarti hilanglah kesunahan tahiyatul masjid walaupun dia lupa. Ya. Wa kadzal qasir illam yashu au jahul. Atau juga duduknya sebentar, batal juga tahiyatul masjidnya, tak ada kesunahan kerana tak lupa, sengaja masuk masjid, dia tahu ni tahiyatul masjid, tak usahlah duduk ya, habislah tu dah, berubah fikiran, tak jadi ni, tak ada lagi, kerana niat pertama ada unsur kesengajaan. Siapa yang sengaja masuk tidak ingin tahiyatul masjid dan dia tahu betul sunnah tahiyatul masjid tapi tak dilakukannya, langsung dia duduk walaupun sebentar, hilang kesunahan tahiyatul masjid. Atau bukan kerana dia tak tahu. Kalau tak tahu tak masalah. Dia tak mengerti ni, belum pernah belajar tentang bab ini, masuk dengan kawannya. Macam mana aku ibadahnya? Ikut ya aku, kata kawannya. Begitu pergi ada pengajian di tempat, masuklah ke masjid. Si kawan ni tadi belum mulai pengajian, dia tahiyatul masjid. Yang satu ni tak faham, duduk je dia. Kawan bilang, tahiyatul masjid lah. Tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid. Kerana dia tak faham, boleh tahiyatul masjid. Tapi kalau dah faham, duduk sengaja walaupun sebentar, habis salah sunat tahiyatul masjid. Ya. Jadi kalau umpamanya dia lupa atau tak mengerti, maka boleh. Dasarnya mana ni? Nabi SAW, ya, wa huwa qa'idun ala mimbar yaumul jum'ah. Nabi di atas mimbar hari Jumaat. Sedang khutbah Nabi ni di atas mimbar. Li Sulaik al-Ghatfani lamma qa'ada qabla yusalliya. Masuklah Sulaik al-Ghatfani, seorang sahabat, masuk ke masjid, langsung dia duduk, tak salat 2 rakaat. Lalu Nabi bilang sama Sulaik, qad sallaita? Udah salat belum? Berisyarat belum. Kata Nabi, qum farka' rak'atain. Bangunlah, salatlah 2 rakaat. Berdirilah Sulaik tadi itu. Kenapa? Sulaik tak tahu, belum dapat pelajaran dari Nabi bahawasanya masuk masjid sunat tahiyatul. Jadi yang tak faham tak ada masalah. Sambil-sambil lah break faham. Bilang sama kawan tadi, tahiyatul masjid lah. Apa tu tahiyatul masjid? Sunnah penghormatan terhadap masjid. Aku tak tahu, aku dah beritahu sekarang. Faham? Ya. Itu namanya pelajaran langsung tanpa majlis taklim, tapi dapat ilmu dari kawan. Ya, dari kawan. Maka dari itu
siapa masuk masjid jangan duduk. Bayangkan Nabi di atas mimbar lagi khutbah menegur orang yang langsung duduk. Berarti salah sunnah Nabi anggap jangan sepelekan. Gitu kan. Jangan sepelekan. Kecuali dengan salat yang lain tak masalah. Kita masuk masjid melaksanakan salat yang lain, udah termasuk tahiyatul masjid terangkat. Yang penting masuk jangan duduk. Itu kena dia. Siapa masuk duduk kena hukum. Makruh dia. Tapi siapa yang masuk masjid dengan salat walaupun bukan tahiyatul masjid tidak makruh. Ya, otomatis tahiyatul masjid sudah terangkat. Nah, dulu saya ya udah lama tapi ya di Masjid Nurul Hidayah tu. Masuk ke sana. Waktu itu saya tidak ada jadual khutbah Jumat kosong. Kok dulu tu kira-kira 15 tahun, 20 tahun yang lalu tu khutbah Jumat tak penuh saya. Kadang-kadang ada yang kosong. Kok sekarang penuh semua. Setahun penuh dah. Kerana umur makin tua. Orang makin kenal. Dulu masih muda, orang belum kenal. Kan? Jadi saya salat di Nur Hidayah tu. Masih masjid lama. Masjid lama. Dindingnya itu semen batu. Mimbarnya masih mimbar yang lama tu. Nah, masuklah di sana. Begitu khatib lagi khutbah. Ada orang masuk. Nah, orang ni masuk, khatib lagi baca khutbah. Orang itu salat 2 rakaat. Garang betul khatib tu. Lagi-lagi baca mimbar tu ditegurnya. Sedangkan Nabi dia masuk duduk ditegur, Nabi suruh salat. Ini orang masuk salat, dia pula negur. Orang tu lagi sadar lah dengan sedang khutbah tu, habis dikritiknya orang salat tu. Mungkin dengar lah kali dia kan tengah salat tu dengan aku ni. Aku disinggungnya ni. Apa isi khutbahnya tu? Langsung pindah ke situ. Tolong jamaah sekalian perhatikan, kalau khatib sedang baca khutbah jangan ada salah sunnah apapun, kata dia. Orang tu waduh marah ni, ya kan, marah. Saya bilang apa khatib ni marah-marah tanpa ilmu? Itu kan namanya marah tanpa ilmu. Nabi saja orang masuk ke masjid duduk disuruh berdiri salat rakaat. Ini orang dah betul dah masuk salat, dia pula suruh berhenti. Jadi marah dia. Ini tolong pahami. Jadi khatib tu ada ilmu sikit lah. Tak salah banyak-banyak. Paham itu ya tu lah. Bukannya apa, kita kadang mengkritik orang, kasihan orang ibadah udah betul, dikritiknya lagi khutbah lagi. Kan lagi khutbah lagi. Jadi jelas bahwasanya itu sunnah. Masuk masjid 2 rakaat minimal, baik tahiyatul masjid atau yang lainnya. Yang penting masuk masjid jangan duduk. Ya, kalau duduk maka hukumnya makruh. Ya, wallahu alam. Selesai sudah. Mudah dapat dipahami. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, silakan. Ya, bagaimana salah sunnah kita masuk ke masjid dengan perkiraan bahwasanya salat ini hanya cukup 2 rakaat. Kalau kita lakukan tahiyatul masjid selesai kemudian sambung lagi qabliyah, kita punya perkiraan mungkin tak cukup waktunya. Kalau ada perkiraan seperti ini maka cukup lakukan qabliyah, karena qabliyah lebih tinggi dari tahiyatul masjid. Ya, jadi jangan lagi dua-dua dikerjakan. Kalau ibu lakukan tahiyatul masjid kemudian salam, berdiri mau qabliyah, iqamah. Itu iqamah. Bagaimana ni? Kalau kini keadaannya maka ikut salat fardu berjamaah, kena iqamah. Nanti setelah salat fardu baru kerjakan qabliyah tadi. Cuman itu tadi nilainya tak samalah dikerjakan kalau sebelum. Maka yang terbaik langsung kerjakan qabliyah. Dengan mengerjakan qabliyah otomatis tahiyatul masjid terangkat. Gitu dah. Kemudian ibu ini mengatakan lagi, kalau saya kerjakan qabliyah, saya takut juga tahiyatul masjid.
karena waktu sempit. Lalu kerjakanlah qabliyah. Setelah mengerjakan qabliyah, ternyata waktu masih ada. Gimana nih? Udah habis, selesai. Mau kerjakan apa lagi? Kecuali qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur ini kan ada 4, yang sering dikerjakan 2. Ibu kerjakan qabliyah zuhur 2 rakaat, salam. Ternyata masih ada waktu, tambah lagi 2 rakaat. Boleh, karena qabliyah zuhur sunnahnya 4 rakaat. Yang 2 rakaatnya muakkadah, yang 2 rakaat berikutnya ghairu muakkadah. Artinya apa? 2 rakaat yang pertama sunnahnya kuat sekali. Nah, yang kedua tu sunnah standar, tapi tetap sunnah. Itu boleh, terserah ibu lah. Itu dah saya jelaskan, mau pilih yang mana. Nah, gitu dia. Nah, kemudian apa tadi yang kedua ya? Udah Bu ya? Udah selesai. Nah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi masih? Kita masuk ke masjid. Nah, majlis taklim sudah mulai. Ya, majlis taklim sudah mulai. Apakah sunnah tahiyatul masjid? Jangan. Majlis taklim lebih tinggi nilainya dari tahiyatul masjid. Lebih baik langsung duduk menyimak, mendengarkan kajian. Tapi ulama berpendapat, nah ini nanti minggu depan pembahasannya, Sabtu depan, disunnahkan bagi orang yang langsung duduk kerana majlis taklim, kerana penting, maka duduknya tadi itu diganti dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, diulang 4 kali sebagai pengganti 2 rakaat. Duduk, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata. Diulang 4 kali, udah cukup sebagai pengganti tahiyatul masjid. Kenapa? Karena langsung kajian. Karena kajian lebih mahal dibandingkan tahiyatul masjid. Ya, kalau belum mulai tidak masalah. Ya, lagi kasidah tadi kan, kasidah. Ya, Allahumma, ini kan belum kajian. Boleh tahiyatul masjid. Atau tadi yang lupa qabliyah tadi, terlambat mau qabliyah iqamah, boleh ba'diyahnya dikerjakan, maka qabliyah dikerjakan setelah salat subuh kalau majlis taklim belum mulai. Ini ada pertanyaan nih dengan saya nih, bagaimana kalau kita hanya duduk di pelataran masjid, apakah berlaku kesunahan untuk salat tahiyatul masjid? Nah, teras masjid itu termasuk, ya. Ulama berpendapat yang namanya masjid selama masih ada atapnya, lingkungan di bawah atap itu masih kategori masjid, masih sunnah dia. Halaman tak masuk. Makanya siapa yang salat Id kena di lapangan, di halaman masjid, jangan salat tahiyatul masjid karena anda bukan berada di masjid. Bagaimana kalau salat sunnah lapangan? Tak masuk lah tu dah. Ya, tak ada tu. Jadi salat itu kan biasa ngadakan di masjid, tapi terus pakai tenda di lapangan tu. Yang di lapangan jangan ada tahiyatul masjid. Ya. Ya. Selesai itulah. Kalau kita berwudu Ustaz? Ya. Berwudu di luar atapnya atau atap berwudu? Berwudu? Luar. Atapnya atau atap? Kita masuk. Berwudu di luar. Atapnya atau atap gitu. Aku masuk tu salat tadi. Masih masuk. Kalau memang di atapnya menyambung, itu bisa dipakai untuk salat dan diwakafkan memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih tetap sunnah tahiyatul masjid. Nah, kalau seandainya kita berwudu di tempat yang nyambung atapnya, jangan tahiyatul masjid di tempat wudu, geserlah sikit, masih termasuk dia. Jadi teras masjid masih termasuk masjid karena atap itu dibuat karena untuk ibadah. Ya, zaman Nabi SAW, mohon maaf, dindingnya itu tak penuh. Dinding masjid Nabi tak penuh kecuali mihrabnya, dinding samping terbuka. Tapi atapnya ada. Ya, ada atapnya itu. Atapnya zaman Nabi itu daun pelepah kurma disusunlah. Itu daun hanya untuk menahan panas, tidak bisa menahan hujan.
Kalau hujan tembus masuk dia. Nah, jadi zaman Nabi itu karena hujan kan jarang, tapi kalau hujan masuk. Nah, ada salat Nabi salat malam waktu itikaf Ramadan, Nabi salat kan di masjid, itikaf itu kan di masjid. Nah, Nabi itu sujud pas hujan. Nah, maka kening Nabi ini basah, pasir tanah itu menempel di kening Rasulullah SAW karena basah hujan. Jadi hujan itu masuk. Nah, itu di masa Nabi SAW. Kita ni sekarang ni Masya Allah, ya nikmat luar biasa. Zaman Nabi lantainya tanah, atapnya pelepah kurma, dindingnya cuma separuh, yang lainnya terbuka, ya, terbuka. Baik, segera cukup. Sudah dipahami insyaallah, kita sambung lagi ni masih ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.